البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, Al-Babus Salis wal Khamsun ba'dal mi'ah, bab yang ke-153. Babu jawazil bukai alal ini sudah. Al-Haditsus Tsani wa sab'un ba'da tis'i mi'ah, 972. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ibnu binatih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat kepada beliau putra dari putri beliau, berarti apa, cucu. Wa huwa fil maut, dalam keadaan putra itu dalam situasi kematian. Fafadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berlinanglah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Sa'ad, maka Sa'ad bertanya kepadanya, Sa'ad bin Ubadah, ma hadza ya Rasulullah, apa ini wahai Rasulullah? Qala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah taala fi qulubi ibadihi, ini adalah rahmat yang Allah taala menjadikannya di dalam hati-hati, yaitu jantung para hambanya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama, Allah hanyalah merahmati dari para hambanya itu orang-orang yang penyayang. Muttafaqun alaih. Baik. Hadis ini sebenarnya terkait dengan hadis yang nomor berapa ya? Nomor 970, dua nomor sebelumnya. Cuma ada beberapa tambahan dan seterusnya. Baik, dan ada beberapa pengurangan sebenarnya. Ya, tergantung beberapa riwayat. Cuma hadis sebelumnya yang itu dibahas di dalam masalah apa kalimat yang dikatakan di dekat orang mati dan dikatakan oleh orang yang ditinggal mati. Adapun yang sekarang adalah bolehnya menangis terhadap orang yang mati, tapi tanpa ada keluh kesah dan tidak ada ratapan. Baik, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma telah kita lewati bahwasanya beliau memiliki dua kunyah. Beliau Abu Muhammad dan beliau adalah Abu Zaid. Beliau suka dengan apa? Dengan maula beliau Nabi Muhammad, maka Abu Muhammad, dan beliau sangat menghormati ayahnya, makanya kunyahnya jadi Abu Zaid. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ibnu binatih, diberikan, diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putra dari putri beliau. Telah kita lewati pembahasan yang sangat panjang dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang mana kesimpulannya putrinya di sini siapa? Zainab, istri dari Abu Rabi ibnul As, Abul As ibnul Rabi. Nah, diperselisihkan dengan perselisihan yang banyak karena perbedaan riwayat siapa anak dari Zainab yang dibahas sekarang ini. Baik. Ada yang mengatakan Fatimah dan itu yang lebih rajih, jadi dia adalah perempuan bukan laki-laki. Ada yang mengatakan Ali dan itu kurang rajih karena Ali mati dalam keadaan sudah besar, yaitu bahkan dia dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Fathu Makkah. Pada waktu perang, tak mungkin kalau dia bayi dibawa-bawa pergi oleh Nabi untuk perang. Secara umum demikian. Maka Al-Hafidz lebih merajihkan dari sisi riwayat-riwayat dia adalah putri Nabi Fatimah. Boleh jadi memang sebagian rawi menyebutkan secara global saja anak dari putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah kita lewati bahwasanya hatta Fatimah ini sendiri bahkan umurnya lebih panjang daripada Ali, tapi dua-duanya memang tidak mati dalam situasi masih bayi. Bahkan Fatimah besar sampai menikah dan seterusnya. Maka kalimat ini wa huwa fil maut bukan berarti memang kenyataannya dia nanti mati dalam situasi masih bayi, tetapi
sekarat, tapi ternyata setelah itu disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Kata Al-Hafidh, ini bagian dari apa istilahnya itu, dalailun nubuwah, tanda kenabian. Nabi datang ke situ, memegang anak itu, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat nasihat yang baik. Tahu-tahu dengan itu Allah memberkahi, menjadikan anak itu sembuh setelah itu. Karena riwayatnya sahihah bahwasanya anak ini kemudian ternyata matinya adalah nanti setelah besar, setelah menikah dan seterusnya. Baik, diambil faedah oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala dari hadis ini, yaitu disyariatkannya untuk menghadiri orang yang sakit, apalagi orang yang sakit parah, dan juga menghadiri orang-orang yang hendak mati untuk menghibur keluarganya, atau juga untuk membantu mentalkin kalau diperlukan talqin. Kalau masih bayi tentunya tidak ditalqin. Dan seterusnya. Nah, di sini Rasulullah SAW menghadiri peristiwa itu, mendatangi sakarat dari cucunya itu. Fafadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berlinanglah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Riyadhis Shalihin, ini menunjukkan betapa besarnya belas kasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan betapa luasnya rahmat beliau di dalam hati beliau. Hati yang sangat lembut tatkala melihat cucu beliau itu mengalami situasi yang sangat susah, karena kelengkapan riwayatnya apa? Nafasnya itu tersengal-sengal, tersendat-sendat karena sakaratul maut. Ini sebenarnya dohir kita melihat dia sakaratul maut. Bahkan dikatakan oleh rawinya wa huwa fil maut. Walaupun ternyata Allah menyembuhkan lagi, belum mati. Baik, melihat penderitaan si cucu tadi, Nabi pun berlinang air mata. Tapi ini bukan semata-mata keluarga beliau. Telah kita lihat nih, Nabi juga menangis tatkala melihat penderitaan Sa'ad bin Ubadah. Bahkan saking parahnya sakitnya sampai Nabi bertanya kepada sebagian sahabat Ansor, hal qudi, apakah Sa'ad itu sudah mati? Tapi ternyata setelah itu sembuh lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Ubadah. Baik. Faqala lahu Sa'ad. Maka Sa'ad bertanya kepadanya, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa ini wahai Rasulullah? Sa'ad bin Ubadah, Abu Qais Al-Ansari Al-Khazraji, pemimpin Khazraj. Baik, pertanyaan ini ma hadza dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnul Malak Ar-Rumi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Bukhari. Maksudnya adalah yaitu mahadzal buka, tangisan apa ini wahai Rasulullah? Jelas dia tahu ini tangisan, ini air mata, tapi yang beliau tanyakan bukan masalah ini air apa. Jelas dia tahu itu air mata, tapi ini adalah pertanyaan yang mengandungi semacam apa? Pengingatan atau nasihat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu Sa'ad bin Ubadah menyangka bahwasanya tangisan terhadap orang yang mau mati itu terlarang. Baik. Karena memang ada beberapa hadis yang menunjukkan itu, menyangka bahwasanya hadis-hadis tadi mencakupi masalah yang seperti ini, sehingga Sa'ad bin Ubadah beramal sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan dalil-dalil yang sampai kepada beliau, dan Nabi tidak melarang. Cuma kalau keliru diperbaiki dan sebagainya. Baik. Kata Imam Nawawi di sini Sa'ad bin Ubadah menyangka Nabi lupa tentang terlarangnya tangisan, maka dia mengingatkan Nabi. Ternyata bukan Nabi lupa, tetapi hadis yang itu telah dikhususkan dengan hadis-hadis yang lain. Demikian pula dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhis Shalihin. Sa'ad bin Ubadah mencoba mengingatkan Nabi, menyangka Nabi lupa tentang terlarangnya menangis. Maka Nabi justru menjawab, "Qal hadhihi rahmah." Ini adalah rahmat. Ada yang unik tidak di sini? Ada yang unik tidak? Sa'ad bin Ubadah mengatakan mahada, Nabi jawab hadhihi. Wah, bagaimana itu? Yang betul mudzakkar atau muannas? Dua-duanya boleh. Makanya
Dijelaskan oleh Ibnul Malak Ar-Rumi rahimahullahu taala, kalau mahadha ini masdarnya adalah al-buka. Kalau mahadhi, jawaban Nabi hadhihi ini kembali kepada isim masdar, kembali ke fi'il at-tabqiyah. Hadhihi tabqiyah rahmah. Sama-sama pola masdar, cuma kalau yang pertama buka ini masdar yang kembali kepada isim, yaitu air mata itu sendiri. Tapi kalau hadhihi ini kembalinya pada fi'il, yaitu at-tabqiyah, tangisan. Tangisan ini rahmatun ja'alahallahu ta'ala, sebagai rahmat, sebagai belas kasihan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala fi qulubi ibadih, di dalam jantung para hambanya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi kata beliau, ini adalah penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tangisan yang tidak terlarang, karena ini hanya sekedar bagian dari belas kasihan yang ada di dalam hati para hamba yang Allah Ta'ala kehendaki, yaitu tatkala melihat penderitaan orang lain, maka hatinya jadi ikut bersedih, sampai bahkan ikut menangis. Yang seperti ini bukan bagian dari ratapan, bukan bagian dari kemarahan terhadap takdir Allah, tapi ini adalah bagian dari rahmat. Tayyib. Ini rahmat yang kembalinya kepada sifat makhluk atau kembalinya kepada makhluk, ataukah dia itu sifat Allah? Maka ini adalah kembalinya kepada makhluk, yaitu rahmat yang sifatnya adalah makhlukah. Kita tahu kalau rahmat itu sifat Allah, maka dia tidak terpisah dari Allah Ta'ala. Tetapi rahmat yang ini yang ada di dalam diri makhluk, ini adalah makhluk. Makanya Al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah di dalam syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan ini adalah rahmat yang Allah ciptakan sebagaimana di dalam hadis-hadis. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah dan hadis Salman, yaitu Allah Ta'ala menciptakan 100 rahmat, kemudian dia menebarkan satu rahmat di dunia, yang dengan itu seorang ibu menyayangi anaknya. Bahkan hewan-hewan yang buas, hewan yang liar pun mengangkat kakinya jangan sampai kukunya itu menyakiti anaknya atau menginjak anaknya. Kemudian nanti di hari kiamat Allah akan melengkapi 99 rahmat. Sampai bahkan orang-orang kafir pun sangat tamak, mengharapkan, saking luasnya rahmat Allah, mengharapkan dirinya juga selamat. Nah, ini semua adalah rahmat yang makhlukah, ciptaan. Adapun yang dia adalah sifat Allah, dia tidak terpisah dari Allah. Hanya saja memang dari asar jejak rahmat Allah yang mana itu sifat Allah adalah dia menciptakan sifat rahmat di kalangan para makhluknya. Dan banyak takwil-takwil dari para pensyarah di dalam masalah ini, seperti Al-Qurtubi dan lain-lain mengatakan rahmat itu maksudnya adalah riqatul qalb. Dan ini adalah kalam para ahli filsafat, naudzubillah. Dan juga yang lain mengatakan seperti Ibnu Battal mengatakan, yaitu iradatu kadza wa kadza, keinginan untuk mengasihani, keinginan untuk menolong, dan seterusnya. Ini semua adalah takwil Asy'ariyah. Makanya kita harus hati-hati dan menapis. Tidak semua syarah itu betul, walaupun mereka adalah ulama besar. Baik, kembalikan semuanya kepada dalil dan ajaran salaf. Kemudian wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah hanyalah merahmati dari para hambanya, para penyayang. Min di sini min apa ya? Dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Baydawi di dalam Syarah Masabih. Minnya di sini adalah min bayaniyah. Min bayaniyah, yaitu menjelaskan dari ar-ruhama. Ar-ruhama sebagai maf'ulnya. Min ibadih, bayan dari maf'ul bihnya. Baik, para penyayang dari para hambanya. Baik. Dan innama di sini sebagai pembatasan. Nah, ini di dalamnya ada Ada peringatan dan ada targhib. Ada tarhib, ditakut-takuti. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang hatinya itu kaku, hatinya itu keras, sehingga tidak memiliki belas kasihan dan seterusnya. Baik, makanya di sini Nabi sampai berlinang air mata, menunjukkan betapa besarnya belas kasihan beliau
sebagaimana Allah Ta'ala telah menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh demi kebesaran kami telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, jenis manusia. Dalam qiraah yang lain anfasikum, yaitu apa? Jenis yang terbaik. Azizun 'alaihi ma anittum, yasyuqu alaihi ma yasyuqu alaikum. Terasa berat bagi beliau perkara yang menyusahkan umat. Makanya beliau mendatangkan al-hanifiyatus samha. Dan sekaligus memperingatkan umat dari perusak-perusak agama. Ini bagian dari belas kasihan, bukan bagian dari ghiladzul qulub, kebengisan hati, bukan. Kemudian harisun alaikum, sangat bersemangat agar kebaikan tercurah pada kalian. Berarti sangat mengkhawatirkan keburukan itu menimpa kalian. Makanya bukan hanya membawa bisyarah, tapi juga nidharah. Bukan hanya memberikan kabar gembira, tapi juga memperingatkan dari para perusak agama dan faktor-faktor yang menghancurkan agama. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, sangat berbelas kasihan dan sangat menyayangi kaum mukminin. Baik. Dan kita lihat lafaz terakhir di sini ar-ruhama, ini adalah sifat mubalaghah, lebih kuat daripada ar-rahimin. Dijelaskan oleh para pensyarah bahwasanya Allah membatasi di sini hanya orang yang sangat penyayang yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini sebagai tarhib, menakut-nakuti agar jangan sampai kita menjadi orang yang hatinya bengis, hatinya kejam dan seterusnya. Baik. Tetapi tentunya bukan berarti yang punya rahmat sedikit berarti sama sekali tidak dirahmati. Alhamdulillah hadis ini tidak berdiri sendiri. Telah ada hadis yang sahih li ghairi, hadis Abdullah bin Amr ibnul As. Rasulullah mengatakan Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Para penyayang juga diberi rahmat oleh Zat yang Maha Penyayang. Jadi bukan hanya ruhama, tapi ar-rahimun juga. Dijelaskan oleh para pensyarah, ini menunjukkan asal rahmat sendiri. Kalau kita masih memilikinya, kita juga akan mendapatkan rahmat dari Allah. Baik, tidak disia-siakan. Hanya saja untuk hadis yang di hadapan kita, hadis Usamah, di sini ada tarhib, ditakut-takuti. Sampai kalimatnya pakai mubalaghah. Allah hanya menyayangi orang-orang yang paling penyayang, yang kasih sayangnya hanya sedikit, seakan-akan tidak disayang. Ini sebagai penakut-takutan, bukan sebagai harga mati. Alhamdulillah hadis yang lain menunjukkan sekedar penyayang pun akan ada rahmat juga dari Allah, walaupun tidak sebesar orang yang rahmatnya itu sampai tingkat level mubalaghah. Baik. Dan yang menguatkan ini adalah penjelasan dari Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam Al-Mufhim, bahwasanya pola ayat, pola hadis ini adalah pola untuk menakut-nakuti, yaitu maknanya adalah orang-orang yang memiliki qasawatul qalb, yang hatinya kaku, hatinya keras, maka dia tidak dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengatakan fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka kecelakaan akan menimpa orang-orang yang hatinya itu kaku dari mengingat Allah. Padahal kalau mengingat Allah, hati jadi lembut, hati jadi lunak, hati jadi tentram. Sebagaimana kita tahu Allah Ta'ala Maha menyayangi, maka kita juga berlatih untuk menyayangi para hambanya dan seterusnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah yang lain, bahwasanya dijelaskan oleh Ibnu Battal, hadis ini mendidik kita untuk memiliki akhlak sebagaimana akhlak Allah. Walaupun tak mungkin sama dengan Allah, tapi sebagaimana Allah menyayangi para hamba, hendaknya kita juga menyayangi mereka. Sebagaimana Allah suka untuk mengampuni para hamba, kita juga ampuni mereka. Tentunya sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan adab-adabnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, tidak semua orang layak diampuni, tapi ada orang yang memang kalau diampuni dia itu akan lebih baik dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam.